Hujan tak kunjung reda hingga menjelang malam tiba, malah semakin deras, dan kabut di luar tambang membuat pandangan nyaris tak terlihat. Petir sesekali menyambar di kejauhan, menerangi mulut tambang yang gelap dalam kilatan singkat. Mereka duduk melingkar di dalam tambang, masing-masing sibuk dengan pikirannya. Senter yang mereka bawa menjadi satu-satunya sumber cahaya di kegelapan yang pekat. Setidaknya kita nggak perlu khawatir basah kuyup, ujar Rian sambil membuka bekal makanannya. Aroma nasi goreng yang sudah dingin menyebar samar di udara lembab. Tapi aku nggak tahu apakah tempat ini lebih baik daripada tinggal di luar, tambahnya sambil menatap langit-langit tambang yang berkeringat. Apa yang kau khawatirkan? Tanya Eka, menoleh. Kalau tambang ini sudah lama ditinggalkan, tak mungkin ada orang lain di sini, tambahnya, mencoba berpikir logis. Tapi, kenapa rasanya tempat ini seperti diawasi, kata Tania pelan. Ia memeluk lututnya, matanya terus melihat ke arah pintu masuk tambang yang gelap. Psikologis, sahut Gilang singkat. Ia sibuk mengotak-atik senter kepala yang sempat mati beberapa saat lalu. Tempat seperti ini memang bikin otak kita overthinking, katanya lagi. Tapi matanya melirik ke dinding tambang yang gelap dengan gerak samar, seperti menahan perasaan tak enak. Suara air menetes dari langit-langit batu menciptakan irama pelan yang menghantui. Bau karat, tanah lembab, dan sedikit aroma sulfur memenuhi udara. Bayangkan kalau tempat ini dulunya penuh dengan suara mesin dan orang bekerja, gumam Eka, lebih kepada dirinya sendiri. Sekarang sunyi seperti kuburan. Tania mengangguk pelan. Kadang aku merasa, tempat-tempat yang ditinggalkan seperti ini, belum benar-benar kosong. Seolah ada sesuatu yang tertinggal bersama waktu. Semua terdiam. Tiba-tiba, duk, 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 suara seperti langkah kaki terdengar dari lorong di sisi kiri. Suara itu membuat semua orang terdiam. Hanya suara nafas mereka yang terdengar kini, saling menahan ketakutan. Kalian dengar itu? Bisik Tania, suaranya hampir tak terdengar. Dengar, jawab Eka pelan. Ia segera mengambil senternya dan mengarahkannya ke lorong. Tidak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan yang semakin pekat. Mungkin itu hanya batu jatuh, kata Rian, mencoba meredakan ketegangan. Namun, nada suaranya terdengar lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin, balas Gilang, tapi ia segera berdiri. Kita harus pastikan, kalau ada hewan liar di sini, lebih baik kita tahu sekarang daripada nanti. Tambahnya, sambil melihat ke arah kegelapan. Rian terlihat ragu, tetapi akhirnya mengikuti. Oke, jangan pergi terlalu jauh, iya, katanya dengan suara canggung dan sedikit gemetar. Dengan hati-hati, mereka berempat berjalan menuju lorong di mana suara tadi berasal. Lorong itu sempit, dan dindingnya dipenuhi bekas goresan alat tambang. Udara semakin lembab dan berat, membuat mereka merasa seperti sedang masuk ke dalam perut gunung. Kenapa aku merasa tempat ini lebih gelap daripada yang tadi? Tanya Tania sambil menggenggam erat kameranya. Karena tidak ada cahaya alami yang masuk, jawab Eka. Ia menunjuk ke dinding tambang yang basah. Ini berarti tambang ini benar-benar tua. Mungkin air hujan dari atas sudah lama merembes ke sini, tambahnya. Gilang menyorotkan senter ke dinding, memperhatikan pola-pola bekas pahatan yang seperti dibuat terburu-buru. Terkadang aku bertanya-tanya, katanya lirih, apa yang terjadi saat tambang ini ditinggalkan? Apakah mereka pergi karena tambang habis, atau karena sesuatu yang lain? Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan pembicaraan, langkah kaki terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, dan terdengar lebih dekat. Duk, duk, duk. Itu jelas bukan batu jatuh, kata Rian, kini terlihat panik. Mungkin hanya gema langkah kita, ujar Eka, meskipun suaranya tak terlalu yakin. Aku rasa bukan, jawab Gilang, matanya menyipit ke arah kegelapan di depan. Kalian tunggu di sini, ujarnya seraya melangkah maju. Tunggu, kau mau kemana? Tanya Tania dengan nada cemas. Aku cuma mau lihat apa yang ada di sana, jawab Gilang sambil terus melangkah maju. Eka, jangan biarkan dia pergi sendirian, desak Tania. Eka mengangguk dan mengikuti Gilang. Sementara itu, Tania dan Rian tetap berdiri di tempat, saling memandang dengan khawatir. Langkah Gilang dan Eka terasa bergema di lorong tambang. Udara semakin dingin, dan bau besi tua bercampur tanah basah memenuhi hidung mereka. Aku nggak tahu kenapa kau nekat, kata Eka pelan. Aku hanya merasa ada sesuatu di sini, jawab Gilang tanpa menoleh.
Sesuatu seperti apa? Hantu? Eka mencoba bercanda, tapi Gilang tidak menanggapi. Tiba-tiba, Gilang berhenti. Ia menyorotkan senternya ke lantai. Di sana, terlihat jejak kaki yang jelas. Jejak ini bukan milik kita, kata Gilang. Eka berjongkok untuk memeriksa. Kau benar, ini seperti jejak sepatu bot. Tapi, siapa yang akan ada di sini? Katanya bertanya-tanya. Seseorang yang tidak ingin ditemukan, jawab Gilang, suaranya rendah. Sebelum Eka sempat menjawab, "Grusuk-kek." Mereka mendengar suara gemuruh kecil dari arah depan. Itu bukan suara langkah kaki, melainkan seperti batu yang bergulir. Ini tidak benar, gumam Eka. Kita harus kembali, usulnya, mulai merasa terancam. Namun, sebelum mereka bisa berbalik, senter Gilang menangkap sesuatu di dinding. Sebuah ukiran yang tidak biasa. Ini apa? Tanya Gilang sambil mendekat. Eka ikut melihat. Ukiran itu tampak seperti coretan kasar, tapi ketika diperhatikan lebih dekat, itu adalah kata-kata. Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf kapital. Mereka membunuh kami. Eka merasakan bulu kuduknya meremang. Siapa yang menulis ini? Bisiknya bertanya-tanya. Seseorang yang tahu apa yang terjadi di sini, jawab Gilang. Ia meraba dinding di bawah tulisan itu dan menemukan sesuatu yang lain, tanda bercak merah kecoklatan yang sudah mengering. Gilang, kita harus pergi, kata Eka, nada suaranya penuh kepanikan. Namun, sebelum mereka bisa melangkah, duk, 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 suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini jelas lebih berat, seperti ada seseorang yang benar-benar berjalan ke arah mereka. Kembali sekarang, bisik Gilang. Mereka segera berbalik dan berlari kembali ke tempat Tania dan Rian. Tania dan Rian berdiri di sana dengan mata melotot dan tubuh gemetar, wajah mereka tampak pucat. Ada apa? Tanya Eka, terengah-engah. Kami mendengar sesuatu, kata Tania, suaranya gemetar. Tapi kali ini, suara orang berbisik, tambahnya. Ini tidak mungkin, ujar Rian. Tempat ini harusnya kosong, katanya lagi. Gilang menatap mereka dengan ekspresi serius. Tempat ini tidak kosong, ada orang lain di sini, dan aku rasa mereka tidak ingin kita ada di sini, ujar Gilang menyimpulkan. Apa maksudmu? Tanya Tania. Jejak kaki, jawab Eka. Dan juga ukiran di dinding. Seseorang menulis pesan, mereka membunuh kami, tambah Gilang. Keheningan menyelimuti mereka. Semua menyadari bahwa tambang ini bukan hanya tempat tua yang ditinggalkan. Ini adalah tempat dengan sejarah gelap, dan mungkin bahaya yang masih mengintai. Kita harus keluar dari sini, kata Rian dengan suara tegas dan raut panik. Tidak sekarang, sahut Gilang. Di luar masih hujan, dan kabut terlalu tebal. Kita bisa tersesat, kita lebih baik bertahan di sini sampai pagi. Tapi bagaimana kalau ada sesuatu di sini? Tania melihat ke arah lorong dengan cemas. Tidak ada pilihan, ujar Eka. Kita berjaga bergantian. Kalau ada yang aneh, kita segera pergi. Dengan berat hati, mereka setuju. Namun, tidak satupun dari mereka bisa benar-benar tidur malam itu, karena di dalam tambang itu, kegelapan terasa hidup, dan suara-suara aneh terus bergema di dalam hati mereka.